我们要重。Apa kabar sahabat Dilogen? Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Monkey King Reborn yang mengisahkan tentang perjalanan Sun Wukong pergi mencari kitab suci dan harus berhadapan dengan leluhur para siluman yang merupakan siluman pertama di muka bumi dan yang paling kuat. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan selamat datang di channel yang membahas tentang alur cerita film dari seluruh dunia, kecuali dunia gaib. Dahulu kala siluman pertama lahir di saat bumi dan langit terbentuk. Dia adalah siluman pertama dari semua jenis dan diberi nama Yuandi. Dia merupakan biang iblis yang teramat sangat kuat dan terobsesi ingin menyatukan tiga alam. Dia ingin berkuasa di langit maupun di bumi serta alam akhirat. Semuanya ingin menghentikan Yuandi tapi gagal, bahkan dewa langit pun dikalahkan. Dan sampai pada akhirnya ada seorang murid Buddha mengorbankan dirinya untuk menyegel Yuandi di dalam tanah dan dibekukan. 随后，佛祖座永远封印在一处。 Scene berpindah memperlihatkan dua adik seperguruan Sun Wukong yaitu Wu Qin dan Pat Kai yang sedang beristirahat. Pada waktu yang sama sang guru Biksu Tong sedang menunggu Wukong yang sedang pergi mencari makanan. Tak lama kemudian ada sebuah benda melesat kencang sampai membuat tanah di sekitarnya berhamburan. Dan ternyata benda tersebut adalah Wukong yang pulang dari mencari makanan. Dan ternyata hanya membawa satu mangkuk air saja. Setelah sang guru meminum airnya, mereka pun melanjutkan perjalanan. 星儿，你认为有的时候，它自然就…… Kemudian mereka tiba di sebuah kuil dan disambut dua dewa muda yang berpenampilan seperti wanita dan ternyata adalah laki-laki. Di saat sang guru sedang berdoa dan beristirahat untuk mencari petunjuk, tiga muridnya pun seperti biasa selalu membuat ulah. Dengan menyamar sebagai serangga, Pat Kai dan Wukong mengikuti dua dewa muda itu saat mengambil buah kehidupan. Diketahui buah tersebut memiliki khasiat bisa menambah umur setiap orang yang memakannya, yaitu 100 tahun. Karena tergiur dengan khasiat dari buah tersebut, mereka mulai mencuri buah kehidupan itu, dan mereka bertiga memakannya bersama. Para dewa muda yang curiga kemudian memeriksa pohon tersebut dan ternyata memang ada yang hilang. Wukong yang memiliki sifat angkuh dan pemberani tersebut mengakui bahwa dia yang mencuri buah tersebut. Dan itu tidak ada hubungannya dengan gurunya. Karena para dewa tersebut terus menyudutkan sang guru dan meremehkan Wukong, akhirnya Wukong pun marah dan merobohkan pohon tersebut. Zhen Yuan yang mengetahui pohon itu roboh pun memerintahkan murid-muridnya untuk membuat formasi penakluk siluman. Tong Sangcong yang merasa bersalah atas perbuatan murid-muridnya pun memintakan maaf. Tapi Zhen Yuan yang terlanjur marah pun tetap menghukum Wukong dan adik-adiknya.
Pada waktu yang sama, ternyata Yuandi yang merupakan siluman pertama di muka bumi itu berhasil keluar dan membawa Tong Sangcong pergi bersamanya untuk diambil jiwanya. Dengan sedikit kesepakatan dengan Zhen Yuan, akhirnya Wukong dan adiknya pun lepas. Dengan syarat harus membawa kembali Yuandi, jika tidak maka Wukong akan dihukum kembali di Gunung Lima Jari. Di sisi lain, Yuandi yang sedang beristirahat untuk mengembalikan kekuatannya, tiba-tiba didatangi para siluman cunguk yang menanyakan siapa dirinya sebenarnya. Tapi saat mengetahui bahwa dia Yuandi, para siluman ecek-ecek itu pun tunduk dan bertekuk lutut pada leluhurnya. Jin berpindah memperlihatkan dua dewa muda yang sedang melapor kepada Dewa Langit atas kejahatan yang dilakukan Wukong. Tapi lucunya, dua dewa muda tersebut harus mengisi lembaran berita acara seperti sedang melapor ke kantor polisi saja. Mungkin disinkronkan dengan tema yang bernuansa rebon. Di sisi lain, Wu Jin dan Pat Kai dikagetkan dengan kemunculan asap terbang yang mereka kira itu adalah hantu dari gurunya. Yang sebenarnya itu adalah intisari kehidupan yang pernah menyegel Yuandi. Dengan bentuknya yang seperti bayi kecil, Wukong yang tak percaya pun membuangnya. Dan setelah bertanya kepada siluman tanah, Wukong diberitahu bahwa orang yang tahu di mana keberadaan Yuandi hanyalah Raja Gunung di kuilnya. Dan sampailah mereka di sebuah desa kecil di mana orang-orang ternyata takut melihat rupa mereka semua. Di saat sedang bersenang-senang menikmati suasana desa, mereka didatangi oleh para siluman yang dikirim Yuandi. Karena Yuandi telah mengetahui bahwa mereka melacak keberadaan Yuandi. Saat sudah menyimpan intisari kehidupan di sebuah lampion, Wukong pun mengajar para tamu tak diundang tersebut. Dari serangan tersebut, para penduduk yang terluka karena gigitan siluman pun berubah menjadi zombie. Tapi semua itu bisa diatasi dengan mudah oleh intisari kehidupan sehingga semua penduduk kembali normal. Kemudian mereka berangkat ke kuil Raja Gunung dengan menaiki awan Kinton. Sesampainya di kuil tersebut, ternyata Raja Gunung tidak ada di kuilnya. Dan tanpa diduga, ternyata Yuandi telah mengirimkan para siluman lagi sehingga patung yang ada di kuil tersebut pun hidup dan menyerang mereka semua. Setelah Raja Gunung tersadarkan, kemudian mereka diantarkan ke sebuah gunung yang menjadi tempat persembunyian Yuandi. Raja Gunung juga memberitahu jika intisari kehidupan kehabisan energinya, maka akan mengakibatkan intisari kehidupan bisa mati. Di sisi lain, Yuandi mendapatkan banyak pasukan dari siluman-siluman di sekitar gunung tersebut, mulai dari siluman singa, siluman mata seribu, siluman ekor 9, sampai dengan siluman tanduk emas dan tanduk perak. Dan Yuandi pun berhasil memulihkan kekuatannya. Diawali dengan Wukong yang memberikan lingkaran perlindungan kepada intisari kehidupan,
Pertempuran antara dua raja siluman ini pun dimulai. Naasnya pertempuran tersebut mengakibatkan Patke dan Wuching meninggal. Sang guru Tong Sancong pun juga berhasil diserap jiwanya. Bahkan intisari kehidupan yang mencoba menyegel Yuan Di pun juga kalah dan berubah kembali menjadi asap yang kemudian menghidupkan kembali api di jantung Wukong dan membuat Wukong bangkit dengan kekuatan apinya dan dengan mudahnya menghabisi Yuan Di hingga menjadi abu. Dan ternyata saat Yuan Di mati, guru dan kedua adiknya pun kembali hidup. Dan tamat, ending yang sangat mengharukan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwasannya semua makhluk hidup tercipta dengan mempunyai hati, tapi tergantung pada individu masing-masing memilih untuk menggunakan hatinya atau tidak. Kalau kita sebagai manusia yang sempurna tidak bisa memakai hati kita, maka kita akan menjadi lebih rendah bahkan dibandingkan dengan iblis sekalipun. Sekian dari saya dan sampai jumpa di film-film selanjutnya.